Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Unggas Indonesia, tempat berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dalam dunia perunggasan. Halo guys, ini adalah video jalan-jalan di pertama kali saya bikin farm itu ya di sini nih guys. Jadi ya sekitar berapa ya, 19 atau hampir 20 tahun yang lalu ya ini. Jadi ya kandangnya ya kayak gini ini, model-model kandang zaman dulu ya. Jadi waktu itu kita belajarnya nggak langsung banyak juga ya, cuman belajar dari berapa dulu itu 250 ekor gitu ya. Itu karena kita masih muda, belum punya tanggungan, masih bujangan ya. Kemudian dari 250 itu beli DOC lagi 500, akhirnya yang produksi sudah 750, akhirnya dikembangkan lagi untuk beli DOC lagi biar sampai 1000 gitu ya guys ya. Perasaan masih kayak kemarin aja, ternyata nggak terasa itu sudah cerita 20 tahun yang lalu. Oke guys, di sini hari ini saya mau ngobrol-ngobrol aja tentang ini, prospeknya beternak ayam petelur itu sampai kapan ya kan. Kalau kita perhatikan itu ya, ayam petelur itu di Indonesia itu mulai rame itu ya, kalau ingat saya ya, itu ya sekitar tahun 80-an itu sudah mulai rame lah di Blitar ya. Ada populasi orang yang miara 100, 200 sampai 1000 gitu ya. Terus akhirnya banyak juga mereka-mereka yang mengembangkan itu dengan profesional hingga puluhan bahkan ratusan ribu ya. Nah, kalau dilihat review dari dulu sampai sekarang, ini kok masih aja prospeknya itu masih aja lumayan lah. Kalau fluktuasi ya kadang-kadang hancur gitu, kadang-kadang enak lagi ya. Memang seperti itu guys, bisnis itu ya. Kalau semuanya enak terus ya nggak mungkin, pasti ada seleksi alam. Yang jatuh ada, yang bangkit ada, yang berhenti banyak, yang mulai juga ada. Nah itulah. Jadi kalau dibilang prospeknya itu kan kita melihat dari kebutuhan pasar soal telur ini tadi. Jadi saya nggak pakai analisa ekonomi daki-daki ya, saya bukan orang ekonomi ya, basic saya engineering, tapi ini kandang pertama saya, ini masih pakai kayu gelam itu namanya. Nah itu, tapi karena saya suka aja, ini saya suka aja tentang peternakan ini. Jadi kalau Anda menyukai sesuatu itu, basic pengetahuan atau ilmu Anda dimanapun, Anda pasti akan bisa juga akhirnya, karena belajarnya itu lebih semangat gitu ya guys. Kembali ke masalah prospeknya ya, kalau saya lihat ya dari sekian tahun ini berkecimpung dunia perunggasan kayak gini, prospeknya itu selama telur itu sebetulnya masih belum bisa impor itu ya tetap bagus guys ya. Cuman kalau harga fluktuasi itu pasti fluktuatif, itu gak mungkin harganya bisa stabil, itu nonsen ya. Soalnya untuk menjadi bisa stabil itu harus ada buffer stok. Buffer stok ibaratnya kayak itu kayak ini dong, kayak beras itu. Jadi di saat murah itu ada stok bulognya gitu ya, saat mahal berarti bisa dikeluarkan dari harga stabil. Tapi sebuah usaha di mana harganya itu stabil-stabil aja, margin keuntungannya segitu-gitu aja, ya segitu-gitu aja, berarti yang besar dapatnya besar, yang kecil ya dapatnya kecil gitu. Nggak bisa kayak rolling coaster gitu kayak gini. Kalau peternakan itu yang awalnya 10.000 bisa tinggal 5.000, yang awalnya 5.000 bisa jadi 50.000. Ya itu sebuah resiko kalau Anda mau masukin di dunia peternakan, memang kayak gitu. Jadi kalau dibilang prospeknya sampai kapan, selama telur itu masih
menjadi komoditi lokal, istilah tidak ada impor masuk. Dan kayaknya kalau impor masuk itu juga susah gitu loh, biayanya dia itu untuk mengawetkan telur itu jauh lebih mahal daripada telur lokal, semahal-mahalnya telur lokal. Jadi kalau prospeknya saya yakin selama telur itu masih komoditi lokal Indonesia aja belum terpengaruh impor. Ya kalau impor kecil-kecilan tembus dari sekitar negara-negara sekitar kayak Malaysia itu ya nggak sebegitu besar lah gitu efeknya ya. Kalau masalah kadang kok hancur gitu harganya sampai turun nemen itu ya memang karena biasalah orang Indonesia begitu. Kalau lihat tetangganya berhasil ikut-ikutan gitu, biara populasi meledak, kebutuhan pasar stagnan, akhirnya oversupply, telur turun lagi. Habis itu ya yang ikut-ikutan tadi mulai berjatuhan, akhirnya suplai berkurang, harga naik lagi. Fluktuasinya dari dulu ya kayak gitu guys ya. Jadi kalau Anda sekarang masih baru memulai, biasa aja. Kalau tahun ini populasi Anda berkembang menjadi 10.000 dan tahun depannya lagi karena dihajar harga yang kurang bagus sampai setahun mungkin dan populasi Anda bisa bertahan tinggal 6.000, 7.000, ya kalau kalian takut ya sudah kalian berhenti. Kalau kalian berani, ya terus pasti nanti juga akan kembali lagi. Udah gitu dulu guys ya, kita lanjut di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.